Bahasan kajian tafsir kita pada uraian ayat 2 terakhir dari surat Al-Baqarah. Pada pembahasan kita sebelumnya, kita telah mengenengahkan penggalan dari firman Allah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kata Allah Azza wa Jalla bahwasanya Rasul yaitu Nabi Muhammad, beliau ini amana, beliau beriman. Kaum muslimin ikhwatal iman, yang dikatakan dengan iman, sebahagian memahami bahwasanya kata-kata iman adalah percaya, yang mana seolah-olah pengertian daripada iman sesuatu yang hanya terkait dengan keyakinan atau kepercayaan yang identiknya dengan hati. Sesungguhnya iman secara bahasa memiliki pengertian dan makna yang lebih luas. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang apa itu iman, bukan hanya berkaitan dengan hati atau dalam ungkapan keyakinan dan kepercayaan belaka. Tapi kata Nabi SAW, al-imanu tasdiqun bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil maksiyati. Inilah yang disebutkan juga oleh para ulama ketika mendefinisikan iman, di mana keimanan itu bukan hanya sekedar hal yang berkaitan dengan kepercayaan yang identiknya dengan hati. Tapi kata Nabi SAW, yang namanya iman itu berdiri di atas 3 kaki. Kata Nabi SAW, yang pertama i'tiqadun bil qalb, yang mana kaki yang pertama dari iman itu adalah keyakinan, kepercayaan di hati. Lalu kata Nabi SAW, belum cukup kalau itu hanya sebatas hal yang berkaitan dengan hati belaka. Tapi kata Nabi SAW, wal qawlu bil lisan. Kemudian apa yang diyakini di hati tadi, itulah yang diucapkan dengan lisan. Lalu kata Nabi SAW, ada kaki yang ketiga, di mana kata Rasulullah, wal a'malu bil arkan. Apa yang berangkat dari hati yang telah dia yakini, lalu kemudian diucapkan, lalu kemudian kata Nabi SAW, mesti ada implementasi di dalam perbuatan. Maka 3 kaki inilah yang harus tegak iman di atasnya. Kalau kita memahami iman itu hanya sebatas keyakinan, kepercayaan tanpa ada hubungan dengan amal, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya iblis sangat yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Sebagaimana iblis sangat yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakannya. Begitu pula iblis sangat yakin ketika iblis memiliki sebuah permintaan, iblis yakin dan percaya bahwasanya hanya Allah yang mampu memberikan apa yang dimintanya. Namun ikhwatal iman,
Apa yang ada pada iblis tadi ketika dia yakin Allah ada, Allah mencipta, Allah berkuasa, tidaklah serta-merta kemudian menjadikan iblis dikatakan beriman. Dalil-dalilnya di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bagaimana Allah kemudian menetapkan iblis, kata Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah suruh dan perintahkan para malaikat, dan di sana juga bersama mereka ada iblis, untuk sujud kepada Adam setelah Allah ciptakan Nabi Adam, untuk penghormatan kepada Nabi Adam setelah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Allah perintahkan agar mereka sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, lalu sujudlah para malaikat, illa iblis wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, sesungguhnya iblis itu termasuk dari golongan orang-orang yang kafir, lawan daripada iman. Nah, di sini Allah tepis keimanan dari iblis, padahal dia sangat percaya bahwasanya Allah ada. Padahal iblis sangat yakin bahwasanya Allah lah yang menciptakannya. Terbukti dari ketika Allah tanyakan kepada iblis. Di dalam ayat yang lain Allah bertanya, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak mau sujud kepada apa yang aku telah ciptakan, yaitu Adam. Apa kata iblis? Ana khairum min. Aku tidak mau sujud kepadanya karena sesungguhnya aku lebih mulia dari dia. Lalu kemudian iblis menyatakan, apa kata iblis? Iblis menyebutkan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, bahwasanya aku lebih mulia dari dia karena engkau ciptakan. Diakui oleh iblis bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan dia. Karena aku telah engkau ciptakan dari api, sedangkan dia, yaitu Adam, diciptakan dari tanah. Maka kesombongan yang ada pada diri iblis ini, sementara dia meyakini dan sangat percaya bahwasanya tidak ada yang menciptakan iblis selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah lah yang menciptakan Adam. Dan ini diakui oleh iblis. Iblis mengatakan, khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Nah, karena keingkaran iblis ini, Allah murka kepada iblis dan Allah mengutuk iblis. Lalu kemudian iblis bertekad. Dia mengatakan, "Tsumma la'aghwiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Setelah Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis, iblis bertekad di mana iblis akan membuat manusia tergelincir. Anak keturunan Adam ini tergelincir sehingga mengikuti iblis. Sehingga mereka pun akan dimurkai sebagaimana Allah murka kepada iblis. Maka iblis bertekad, aku akan goda mereka. Dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan akan selalu digoda oleh iblis. Sementara iblis juga menyadari bahwasanya program iblis untuk menggoda manusia ini adalah program jangka panjang. Yang mana iblis membutuhkan masa untuk membuat anak Adam ini tergelincir. Iblis butuh masa yang panjang, waktu yang lama. Maka ada sebuah harapan yang diminta oleh iblis, dan iblis sangat yakin bahwasanya yang mampu memberikan apa yang dia minta itu hanya Allah. Makanya diceritakan oleh Allah di dalam ayat yang lain, kemudian iblis meminta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, ya Rabbku. Lihat ucapan iblis. Dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya, adalah yang telah menciptakannya, yang telah memberikan kehidupan kepadanya, yang bakal juga akan memberikan umur yang panjang untuk iblis. Makanya iblis meminta, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkanlah umurku, tangguhkan wafatku sampai hari kiamat. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah.
Begitu yakinnya iblis bahwasanya tidak ada selain Allah yang mampu memberikan umur panjang itu kepadanya. Makanya dia minta kepada Allah bahkan dengan ungkapan lisannya di mana dia mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Pengakuan dari iblis. Inilah yang dia ucapkan yang berangkat dari keyakinannya akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kaum muslimin tidaklah kemudian menjadikan iblis dikatakan beriman. Dari 3 kaki iman tadi, hati ada. Ucapan lisan, dia ucapkan Rabbi, wahai Rabb. Apa yang tidak ada pada iblis? Implementasi dalam perbuatan. Ketundukan dan ketaatan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kaki ini yang hilang dari iblis sehingga Allah mencap iblis dan mengatakan aba wastakbara, dia tidak mau sujud, tidak patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa kana minal kafirin, kata Allah. Sehingga Allah cap dia sebagai hamba yang kafir dan Allah nafikan keimanan dari iblis. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, uraian tentang konsep iman, ya, uraian tentang konsep iman yang dijelaskan oleh Nabi SAW bahkan juga ada di dalam definisi para ulama. Maka permasalahan pemahaman yang lurus terhadap hakikat iman ini berimplikasi kepada bagaimana seseorang di dalam menjalankan agamanya. Sehingga di dalam metode atau silabus seseorang untuk mempelajari agamanya, hal yang utama yang harus dipahami dan dibenarkan oleh seorang mukmin di dalam ilmu agamanya, yang pertama dan terutama sekali adalah tentang konsep iman ini. Di mana dia harus yakin. Sebagaimana tadi di dalam salat yang baru saja kita laksanakan, imam kita membacakan firman Allah Azza wa Jalla tentang tidak bolehnya seseorang ragu sanksi dengan keimanannya. Seperti yang disebutkan di dalam ayat yang tadi diperdengarkan di dalam salat kita. Makanya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, seseorang di dalam imannya mesti ada pada 3 kaki iman yang tadi kita sebutkan. Yang dikatakan dan diuraikan oleh Nabi SAW, keyakinan di dalam hati, ucapan di dalam lisan, dan implementasi di dalam perbuatan. Ketika hilang salah satu, maka gugurlah keimanan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala gugurkan keimanan dari iblis ketika hilang darinya kaki amal. Sebagaimana ikhwatal iman, kendati pun seseorang berucap dalam lisannya, atau kendati pun seseorang berbuat, namun apa yang dia ucapkan itu dan apa yang dia lakukan tersebut tidak didasarkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dia tidak yakini, tapi dia ucapkan. Kemudian dia juga tunjukkan di dalam amal zahir. Ini juga tidak menjadikan seseorang dikatakan beriman. Siapa contohnya ikhwatal iman? Inilah yang terjadi pada orang-orang munafik. Di mana mereka berkata, qalu amanna, diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bersua dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ketika terdengar seruan himbauan untuk melaksanakan salat, untuk bermajlis, bahkan mereka hadir di majlis Nabi SAW, orang-orang munafik dahulu. Ketika dihimbau untuk melakukan sesuatu perbuatan, ya, bahkan termasuk jihad, walaupun sebagian besar mereka kemudian di tengah jalan membelot dan sebagainya, tapi ada yang ikut berperang. Dalam perbuatan nyata terlihat. Tapi mereka tidak berangkat dari hatinya. Dan ini yang diungkap oleh Allah, isi hati mereka.
Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Kalau tadi bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Tapi kalaulah mereka sudah kembali ke habitat mereka, kembali ke komunitas mereka, duduk kembali bersama, bergabung dengan geng-geng mereka, apa katanya? Dia mengatakan, innama nahnu mustahzi'un. Tadi itu kami hanya main-main. Karena tidak berangkat dari hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala cap dan katakan bahwasanya orang-orang munafik ini Allah nafikan keimanan dari mereka. Maka konsep keimanan ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mestilah kita memahami di mana iman berdiri di atas 3 kaki ini yang tidak bisa lepas salah satu pun dari 3 kaki ini. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga ketika seseorang sangat yakin di hatinya. Biar lebih jelas contohnya. Ketika seseorang sangat yakin di dalam hatinya, namun dia tidak pernah ucapkan, apalagi ikut mengamalkan, walaupun hatinya sangat yakin, seperti yang terjadi pada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib. Abu Talib sangat yakin dengan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan lihat bagaimana pembelaan Abu Talib terhadap keponakannya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi merasakan bagaimana empati Abu Talib terhadap perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai detik-detik menjelang ajalnya, Rasulullah masih berusaha untuk merangkul pamannya Abu Talib sebagaimana diceritakan di dalam sebuah riwayat. Menjelang ajalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membisikkan ke telinga Abu Talib, "Ya am, qul la ilaha illallah." Kata Nabi SAW, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah," ucapan lisan. Lalu kata Nabi SAW, "Uhajju laka biha indallah." Aku akan pasang badan di hadapan Allah untukmu, wahai paman. Tapi ucapkan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah, bukanlah ucapan yang berat bagi mereka. Karena ini ada ungkapan di dalam bahasa ibu mereka. Tidak akan terbata-bata mereka mengucapkan itu. Bagaimanapun dia meyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi SAW sampai di akhir hayatnya, Nabi himbau dan Nabi rangkul dia untuk mengucapkan, hanya sebatas mengucapkan. Qul, katakan, kata Nabi SAW. Lalu kemudian Abu Talib menoleh ke saudara-saudaranya yang juga sudah berkumpul melepas dia di penghujung hayatnya. Apa kata mereka? Ketika Abu Talib menoleh mereka menyebut atarhabu an millati abaina. Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Sampai detik hembusan nafasnya yang terakhir, Abu Talib tidak mengucapkan kalimat tersebut. Maka tidak ada qaul bil lisan. Bagaimanapun dia yakin akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya Allah tidak jadikan Abu Talib sebagai seorang manusia yang beriman, dan wafatlah dia dalam kekufurannya. Nampak jelas di setiap contoh yang ada di dalam kisah kehidupan apa yang harus ada di dalam iman, berupa keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amal perbuatan. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lanjutan daripada definisi tersebut, para ulama mengatakan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Di mana iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bertambahnya iman dengan seseorang melakukan ketaatan, dengan seseorang melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa yanqusu bil ma'siyah.
Dan ada kalanya ketika seseorang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, maka akan berkurang imannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang sahih, apa kata Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min." Tidaklah sempurna iman seseorang yang berzina, kata Nabi SAW. Karena ini adalah bentuk kemaksiatan yang menunjukkan dan menggambarkan kurangnya iman dia. Lalu kata Nabi SAW, "Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min." Begitu juga tidaklah seseorang mencuri. Ini juga bagian dari bentuk kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi SAW, tidaklah seseorang yang mencuri kecuali imannya akan berkurang. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Konsep iman inilah yang ada di dalam akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di mana iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, kembali kepada kadar kemaksiatannya tadi. Sebagaimana disebutkan juga oleh Nabi di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan bahwasanya iman itu bagaikan kertas yang putih, kata Nabi. Setiap orang yang beriman tadi melakukan kemaksiatan, nukita alaihi nuktatan sauda. Setiap seseorang yang beriman melakukan kemaksiatan, maka akan tertitiklah di kertas putihnya tadi titikan hitam. Tergantung besar dan kecilnya titikan tadi sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Maka ketika seseorang berbuat maksiat, apapun bentuk kemaksiatannya ini, ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, ketika dia melakukan kemaksiatan, tidak serta-merta imannya itu hilang. Tetapi Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan, ketika dia berbuat maksiat, maka imannya tersebut berkurang. Namun ingat, ketika berkurang-berkurang, atau semakin sering dia membuat titik hitam di kertas putihnya tadi, di imannya tadi, dan begitu seringnya dia membuat titikan hitam tersebut, sehingga lambat laun tidak menutup kemungkinan ikhwatal iman, kertas yang tadinya putih sudah penuh dengan titikan-titikan hitam, maka tidak menutup kemungkinan satu saat bisa saja kertas yang putih tadi sudah berubah warna, sudah tertutupi oleh titikan-titikan hitam. Maka pada saat itulah dikatakan seseorang lepas dari imannya. Namun ketika terjadi satu titik, bukan berarti orang yang melakukan kemaksiatan itu kemudian kita katakan dia kafir. Kenapa? Kita mengatakan berkurang imannya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, konsep untuk mengatakan bahwasanya seseorang dikatakan kafir, ini bukan hal yang ringan. Ya. Apa yang dikatakan dalam tuduhan orang-orang mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah orang yang gampang mengatakan orang kafir. Begitu mudah dan ringan mengatakan dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ini adalah fitnah. Ini adalah ungkapan tuduhan yang tidak memiliki bukti. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang lebih berhati-hati di dalam menetapkan hukum kafir, yang lebih hati-hati daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, makanya itu adalah tuduhan. Itu adalah fitnah yang tidak memiliki bukti. Padahal lihat bagaimana para ulama, langkah para ulama di dalam mendudukkan konsep menghukum seseorang dikatakan keluar dari iman. Terlihat dari dasar pemikiran, pemahaman terhadap konsep iman yang tadi kita uraikan. Belum lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama juga membahas perbedaan antara takfir, yaitu mengatakan seseorang ini kafir,
dengan menghukum individu pelakunya. Para ulama ahli sunnah sangat berhati-hati di dalam menghukum individu. Karena bisa jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seseorang melakukan perbuatan kufur, seseorang yang melakukan perbuatan yang menyebabkan dia bisa terhukum kafir, ya. Namun mungkin ada satu penghalang sehingga individu yang melakukan perbuatan itu tidak bisa dikatakan kafir dan keluar dari Islam. Para ulama sangat berhati-hati di dalam masalah ini. Jadi sekali lagi kita tegaskan, apa yang mereka tuduhkan, ya, apa yang mereka jadikan itu fitnah dengan mengatakan bahwasanya ahlu sunnah adalah orang yang dikit-dikit kafir, ya, yang kerjanya mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Para ulama kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah membedakan antara menghukumi perbuatan dengan menghukumi individu. Ya, tidak semua orang yang berbuat bid'ah dikatakan ahlul bid'ah. Fahami kata-kata dan ungkapan ini. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan kufur langsung dihukum dikatakan dia kafir. Maka ada dalam uraian ini para ulama menetapkan ada yang dinamakan dan disebut dengan syurut, syarat-syarat sehingga orang ini layak dikatakan kafir. Kemudian bukan hanya sebatas syarat, tapi di sana juga ada intifaul mawani', yaitu hilangnya penghalang. Karena bisa jadi orang tersebut memiliki penghalang sehingga dia secara individunya tidak bisa dikatakan dan dihukum kafir walaupun perbuatannya atau ucapannya adalah ucapan yang kufur, ucapan yang dapat mengeluarkan dia dari iman. Inilah sekilas kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kehati-hatian ulama ahlu sunnah di dalam berbicara terkait tentang kufur. Bermula dari konsep iman yang selamat. Orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan imannya berkurang. Maka sama kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, dalilnya riwayat yang dinukilkan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Ketika Syekh Albani membahas saat ada jenazah yang akan disolatkan, Nabi SAW bertanya tentang orang yang meninggal ini, apakah dia orang yang baik? Kalau seandainya orang ini adalah orang yang tidak baik, tidak baik dengan arti kata dia adalah orang yang suka melakukan perbuatan maksiat, maka Nabi SAW tidak menyolatkannya. Dikatakan dan dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz ketika menukilkan riwayat ini, bahwasanya ketika Nabi mendengar ini adalah orang yang ahlul maksiyah, orang yang suka berbuat maksiat, seperti wafatnya orang-orang yang mudamminul khamar, yaitu orang yang kecanduan minum khamar misalnya, atau seorang yang berzina, atau seorang yang kita kenal dia adalah seorang muslim, lalu kemudian dia meninggal dunia, akhir hayatnya melakukan perbuatan dosa. Anggap seperti itu. Nah, sikap Nabi SAW ketika mendengar persaksian dari kaum muslimin bahwasanya orang ini bukan orang baik, Nabi SAW tidak menyolatkannya. Dan Nabi tidak menyolatkannya bukan berarti Nabi menganggap dia kafir. Apa buktinya? Nabi keluar, Nabi tidak menyolatkannya, lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Sallu ala akhikum." Nabi tidak sudi menyolatkannya, ya, sehingga Nabi keluar,
Tapi Nabi berpesan. Apa kata Nabi? Salatkan saudara kalian. Lihat ungkapan Nabi, salatkan saudara kalian. Nabi tidak mau. Tapi Nabi suruh para sahabat untuk tetap menyolatkan jenazah ini. Yang Nabi tidak mau menyolatkannya. Dan lihat redaksi ungkapan Nabi ketika Nabi mengatakan sallu ala akhikum. Salatkan saudara kalian. Artinya dia ini adalah saudara kalian seiman. Nabi tidak mengatakan dia ini kafir. Dan Nabi tidak mau menyolatkannya. Bukan karena orang yang tidak baik ini adalah kafir. Dijelaskan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala setelah beliau menukilkan hadis ini. Beliau mengatakan, ini adalah sikap Nabi untuk sebagai pembelajaran pada orang-orang yang semazhab dengan jenazah ini. Orang-orang yang satu circle dengan jenazah ini. Makanya Nabi SAW tidak mau menyolatkannya. Nabi SAW mundur. Tapi bukan berarti Nabi melarang untuk disolatkan. Sehingga menunjukkan Nabi menghukum dia sebagai orang yang telah keluar dari iman. Hal itu dibuktikan dengan ucapan Nabi sallu ala akhikum, kata Nabi. Salatkan saudara kalian. Nabi tidak mau menyolatkan dan tidak mau ikut untuk memberikan pelajaran kepada komunitas jenazah ini. Yaitu kelompok circle dia di dalam berbuat dosa. Karena bisa saja mereka mengatakan, wah, lantak aja lah. Buat aja lah. Toh nanti kalau kita meninggal disolatkan Nabi. Ya. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah tujuannya. Inilah maknanya. Makanya Nabi SAW tidak menyolatkannya, bukan berarti Nabi menganggap dia kafir. Kembali kepada konsep iman, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambahnya iman itu dengan ketaatan dan berkurangnya iman itu dengan kemaksiatan. Maka ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tentang makna iman dan definisi iman yang dijelaskan oleh Nabi SAW dan diimplementasikan oleh para ulama di dalam pelajaran bab iman ini. Maka Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, amanar Rasul. Rasul SAW beriman. Bima unzila ilaihi min rabbih. Rasulullah SAW beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran. Ya, sumber dari agama dan syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Wal mu'minun, dan begitu juga orang-orang yang beriman, pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwatal iman, orang-orang yang beriman yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla al-mu'minun adalah orang-orang yang mengikuti bagaimana Nabi SAW beriman, maka itulah yang mereka ikuti. Dan lihat bagaimana Nabi SAW dijadikan oleh Allah sebagai qudwah, contoh. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada mereka agar mereka beriman, ya, di dalam sumber agama mereka yaitu Al-Quran, apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabilah orang terdepan di dalam meyakininya, mengimaninya. Lihat bagaimana contoh yang diberikan oleh Nabi SAW, baik itu terkait amalul qalbi, amal hati. Lihat bagaimana implementasi yang ditunjukkan oleh Nabi di dalam amalul lisan, yaitu lisan, dan bagaimana contoh yang diperlihatkan oleh Nabi SAW di dalam amal zahir, amal perbuatan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan amanar Rasul. Ya, sebelum mengajak, Nabi dulu yang menjalankan. Nabi dulu yang melakukan. Nabi beriman, lalu kemudian orang-orang yang beriman mengikuti iman Nabi SAW. Maka Nabi SAW dijadikan oleh Allah sebagai contoh, sebagai qudwah. Makanya sebelum
menyampaikan dan mengajak yang lain, Nabi dulu. Makanya diawali oleh Allah, amanar rasul. Lalu kemudian, wal mu'minun. Nah, iman orang-orang yang beriman ini, al-mu'min, yang dikatakan oleh Allah di ujung penggalan ayat ini, beriman sebagaimana Nabi beriman. Jadi mereka menjalankan apa yang mereka contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah konsep agama. Makanya dikatakan kaum muslimin yang dibilangkan oleh Allah dalam ungkapan a'immatus salaf. Mereka menyebutkan ittabi'u wa la tabtadi'u. Faqad kufitum. Tugas kita di dalam agama ini adalah ittiba'. Tugas kita adalah mengikuti. Baik dalam amalul qalbi, amalul lisan, atau amalul bil arkan. Pada konsep iman yang tadi kita jelaskan. Maka yang kita imani adalah apa yang diimani oleh Nabi SAW. Karena Allah menjadikan Nabi sebagai contoh di depan, Nabi beriman terlebih dahulu, barulah orang-orang yang beriman mengikuti imannya Nabi. Makanya dikatakan ittabi'u. Dalam beragama ini, langkah kita adalah mengikuti dan mencontoh Nabi. Wala tabtadi'u. Jangan sekali-kali kita membuat apa yang tidak dibuat oleh Nabi. Ini dia konsep ittiba' di dalam agama. Ikuti. Kita tidak disuruh untuk membuat-buat hal yang Nabi tidak buat. Makanya dikatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti dan jangan buat-buat. Jangan buat yang tidak Nabi lakukan. Yang tidak Nabi buat. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah ungkapan di mana dikatakan kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Kebaikan itu adalah di dalam mengikuti orang terdahulu. Dan orang yang terdahulu terdepan di dalam ayat yang ada di hadapan kita ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan amanar rasul. Siapa yang terlebih dahulu beriman? Rasul. Maka ikutilah Rasul. Seluruh kebaikan itu adalah di dalam mengikuti yang terdahulu, yaitu Rasul. Lalu kemudian wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Dan keburukan itu ada pada hal-hal yang dibuat oleh orang-orang belakangan. Artinya keburukan itu terdapat pada apa yang tidak mengikuti Rasul. Apa yang berbeda, menyimpang dari apa yang dijalankan oleh Rasul. Maka ini dia kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu konsep beragama yang lurus. Ya. Dalam uraian saya menulis makalah yang saya beri judul konsep beragama yang lurus. Karena bisa jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seseorang ingin menjalankan agamanya. Tapi sayang, konsep dan metode yang dia jalankan ketika menjalankan agama itu bukanlah konsep yang lurus. Ya. Bukan konsep yang seharusnya dia lewati. Dan konsep beragama yang lurus itu salah satunya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah adalah beragama dengan mencontoh bagaimana beragamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya lihat, salah satu bagian dari agama, ibadah yang kita amalkan. Di antaranya ada sebuah ibadah yang paling agung,
Ibadah yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dari apa yang dilakukan dan dijalankan oleh seorang mukmin di dalam hidupnya, yaitu ibadah salat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis? Nabi mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat." Maka lakukanlah salat yang kita laksanakan itu sebagaimana kita melihat Nabi salat. Lah kan kita tidak melihat Nabi. Kita tidak bersua dengan Nabi. Bagaimana kita tahu dan kita tidak melihat bagaimana Nabi salat? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kendati pun zaman kita jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan penjagaan Allah terhadap kemurnian agama ini, ya, dengan munculnya para ulama-ulama ahli hadis, kita bisa menyaksikan dan bisa melihat bahkan hal yang terkecil sekalipun dipaparkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana salat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun kita tidak berjumpa dengan Nabi, zaman kita jauh dari zaman Nabi, ketika kita membaca dan ketika kita mempelajari uraian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana salat Nabi, itu lengkap. Masalahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita yang kurang mempelajarinya. Itu saja masalahnya. Jangankan hal-hal yang dalam kasat mata, dari jauh seseorang akan bisa melihatnya. Hal yang detail saja, ya, hal yang detail, yang tidak semua orang akan menjadikan itu sebuah perhatian. Dalam salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan. Ya, apa contohnya? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Contohnya, ya, sesuatu yang tidak akan kita katakan kecuali kalau kita betul-betul memperhatikan hal yang kecil. Kalau hal yang besar, misalnya dari jauh nampak, tanpa memperhatikan kita tahu orang ini tegak, orang ini ruku. Ya, ini sudah pasti. Hal yang detail, hal yang tidak mungkin dijelaskan kecuali kalau betul-betul kita melototinya. Saya berikan contoh. Contohnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika Nabi salat. Saat ketika Nabi tasyahud, dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yushir ketika tasyahud, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, di mana dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yushir, Nabi mengacungkan telunjuknya, Nabi menunjuk. Kaum muslimin, ketika seseorang menunjuk dari kejauhan akan terlihat, ya, selama jangkauan mata itu akan terlihat. Tapi yang uniknya, ada sesuatu yang lebih rinci ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk saat tasyahud itu. Ya, bagaimana cara Nabi di dalam menunjuk itu? Ada dua hadis yang menjelaskan secara rinci bagaimana ketika Nabi menunjuk saat tasyahud. Hadis yang pertama, hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melingkarkan apa nih Pak? Jempol dengan jari tengah, ya, dilingkarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menggenggam dua jari berikutnya. Ini adalah hal yang tidak mungkin diungkapkan kecuali kalau diperhatikan dengan detail. Sehingga dikatakan Nabi SAW ketika menunjuk itu, Nabi membuat melingkar antara jempolnya dengan jari tengahnya, lalu menggenggam dua jari berikutnya. Sedetail itu diuraikan dalam hadis yang pertama.
Dalam hadis yang kedua dikatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi yushir, Nabi menunjuk dan Nabi menggenggam jari yang lainnya. Ya. Nabi menunjuk dan Nabi menggenggam jari yang lain. Ini adalah uraian yang detail, yang tidak mungkin diuraikan kecuali kalau kita memperhatikan. Oh begitu. Ada dua hadis tentang bagaimana Nabi SAW menunjuk. Jadi bukan hanya sekedar mengatakan Nabi menunjuk, tapi bagaimana detailnya itu pun diceritakan. Selengkap itu, Pak. Ya. Makanya permasalahannya bukan tidak ada uraian yang detail yang lengkap tentang bagaimana Nabi SAW salat. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah sejauh mana kita mengkaji riwayat-riwayat yang menceritakan secara detail tentang ibadah Nabi SAW. Maka wajar kalau Nabi SAW mengatakan kepada kita, Pak, ini adalah ungkapan Nabi kepada seluruh umat beliau, termasuk kita yang hidup jauh dari zaman Nabi SAW. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Dalam ibadah haji juga Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ya. Contohlah kata Nabi bagaimana cara manasikku, kata Nabi. Dalam ibadah umrah dan ibadah haji, Nabi SAW menghimbau demikian. Bagaimana seseorang itu beribadah, ya, dasarnya itu bukan pemikiran dia, bukan perasaan dia. Tapi contohlah bagaimana Nabi SAW. Di salah satu musim haji kaum muslimin, saya melihat ada satu jamaah, ya, jamaah Indonesia, ketika di Mina, di hari-hari melontar jumrah, ya, di tepi-tepi jalan Mina itu dibuat oleh pemerintah tempat minum yang siapapun bisa minum air. Nah, ketika saya ambil air minum di sana, ada jamaah haji Indonesia yang sedang mencuci batu. Batu yang dia cuci itu kira-kira hampir sebesar ini, Pak. Bahkan ada yang lebih kecil dari ini. Dia cuci batu itu. Lalu saya melihat, saya sapa, assalamualaikum, ya. Saya tanya dari mana, lalu kemudian saya tanya, untuk apa batunya, Mas? Dia bilang, buat lontar. Buat melontar. Saya bilang, kok besar-besar kali, Mas? Biar mantap, Mas. Dia mengatakan, biar mantap. Ini agama yang diukur dengan perasaan, dengan akal. Kalaulah kita memahami apa yang dikatakan oleh Nabi, khudhu anni manasikakum, ikuti, contoh kata Nabi, bagaimana cara manasikku. Nabi SAW menunjukkan seberapa besar batu yang mantap untuk melempar jumrah itu. Bukan berdasarkan akal kita, bukan berdasarkan perasaan kita. Makanya dikatakan dalam hadis kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Nabi SAW mengambil batu qadra hums, yaitu sebesar humus. Humus itu yaitu kacang. Kalau kita makan nasi kebuli ada kacang putih, ya, itu yang dinamakan dengan hums. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain para ulama menyebutkan sekira sebesar kotoran kambing. Nabi SAW mengambil batu itu lalu Nabi mengangkat. Kata Nabi SAW, fabimithli hadza farmu. Dengan batu segede ini, kata Nabi SAW, lontarlah jumrah. Ini cara melontar yang paling mantap ala Nabi. Nah, ketika seseorang konsepnya tidak mengikuti Nabi, dia akan mengukur kemantapan itu dengan akalnya. Kok besar-besar kali, Mas? Ya biar mantap. Padahal yang mantap menurut agama kita, contoh yang telah diberikan oleh Nabi. Ini salah satu contohnya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Menggambarkan tentang bagaimana pola beragama yang lurus tadi. Yaitu dengan ittiba, dengan mengikuti.
Nah, inilah dasar yang ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang mulia ini. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Orang-orang yang beriman akan mengikuti bagaimana imannya Nabi, bagaimana agamanya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Itulah konsep yang lurus dalam beragama, yaitu dengan ittiba. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, berangsur-angsur Pak, sedikit-sedikit, yang penting bisa kita faham penggalan ayat-ayat. Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Bagaimana imannya Rasul yang diikuti oleh kaum mukminin ini dalam iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul. Akan kita uraikan pada bahasan kita berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.